Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Silpi Adini selaku dosen mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Steril. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syihabuddin, mahasiswa Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, Prodi Farmasi, semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang sediaan parenteral dengan volume besar dan sediaan parenteral dengan volume kecil. Di sini sebelum menjelaskan mengenai tentang sediaan parenteral volume besar dan volume kecil, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian parenteral. Sediaan parenteral merupakan sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau bisa dikatakan tanpa melalui saluran pencernaan, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam pembuluh darah dengan maksud agar efek yang dihasilkan itu cepat. Misalnya itu ada insulin, ada injeksi. Untuk komposisi sediaan parenteral volume besar maupun kecil, komposisinya itu terdapat dua, yaitu ada sebagai bahan aktif dan ada bahan tambahan. Parenteral volume besar. Sediaan parenteral volume besar ini merupakan sediaan cair steril yang di dalamnya terdapat atau sudah dicampurkan obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau bahkan lebih dari 100 ml yang ditujukan untuk manusia. Di sini terdapat 5 tujuan penggunaan dari sediaan parenteral volume besar. Yang pertama, tubuh kekurangan elektrolit, kekurangan air, dan kekurangan karbohidrat. Maka dari itu harus cepat diganti. Tujuan yang kedua yaitu pemberian infus. Karena dengan pemberian infus ini pasien tidak sering untuk disuntik. Tujuan yang ketiga adalah mudah mengatur antara keseimbangan asam dan keseimbangan basa. Tujuan yang keempat sebagai penambah nutrisi, mengingat pasien tidak makan melalui mulut. Dan yang terakhir, tujuan penggunaan sediaan parenteral volume besar yaitu berfungsi sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Sedangkan untuk sediaan parenteral volume kecil ini merupakan obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Yang pertama itu karena diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh darah atau intravena. Yang kedua, sediaan ditumpahkan pada tubuh atau pada gigi. Yang ketiga, sediaan langsung yang berhubungan dengan darah. Yang keempat, sediaan langsung ke dalam tubuh. Dan yang kelima, selanjutnya ada syarat-syarat sediaan parenteral volume besar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu tentu harus steril, yang kedua itu harus bebas dari pirogen, yang ketiga bebas dari partikulat jernih, yang keempat dikemas dalam wadah dosis tunggal, dan yang kelima tidak mengandung bahan atau bakterisid karena volume cairan itu terlalu tinggi. Selanjutnya di sini ada kategori dari sediaan parenteral volume kecil. Di sini ada 7 kategori. Yang pertama itu produk farmasetikal yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Kategori kedua yaitu produk biologi yang disiapkan dari sumber biologi, misalkan vaksin. Kategori poin ketiga itu zat pendiagnosa dari sinar X. Kategori poin 4 meliputi radiofarmasi untuk deteksi dan diagnosis. Kategori poin 5 produk gigi seperti anestetik lokal. Kategori 6 produk bioteknologi. Dan kategori terakhir produk liposom dan lipid. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.